Hai netizen Budiman, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas salah satu buku yang menurut gue sangat-sangat menarik dan salah satu buku itu ya, buku favorit gue, yaitu Economic 101. Jadi kalian kalau misalnya pengen belajar ekonomi, ini buku ini very recommended karena kalian di sini bisa baca dan bisa tahu juga tentang beberapa istilah ekonomi dan bagaimana sebenarnya ekonomi di pemerintahan itu berjalan, di suatu negara itu berjalan. Very recommended buat kalian. Karena kenapa gua merekomendasikan buku ini? Buku ini tuh back to basic. Jadi dia tuh ngasih penjelasan apa sih kapitalisme, apa sih free market, atau apa sih free trade. Jadi dia benar-benar ngebahas itu. Karena kenapa? Karena sering banget gua itu ketemu orang ngomong soal kapitalisme maupun sosialisme, tapi dia nggak tahu apa arti kapitalisme maupun sosialismenya. Oke, mengenai arti kapitalisme maupun sosialisme ataupun komunisme nggak akan gue bahas di sini karena sebelumnya kalau kalian tahu udah gue bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek video gue sebelumnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue mau bahas apa sih? Nah, ini menarik banget buat gue. Gue mau bahas salah satu bab di buku Economic 101, yaitu tentang ngebahas apakah ada hubungannya antara negara demokrasi dan negara kapitalisme. Apakah negara yang menerapkan sistem sistem pemerintahan demokrasi secara otomatis akan menerapkan sistem ekonomi kapitalisme? Nah, kita bahas di sini. Oke, sebelum membuat kesimpulan ya atau tidak, gue mau step back sedikit tentang sistem perekonomian. Nah, di buku ini di Economic 101 dia itu ngebahas kalau misalnya sistem perekonomian itu ada tiga jenis, yaitu common economic, sosialisme, sama kapitalisme. Yang paling kiri sendiri itu adalah common economic. Common economic itu apa sih? Jadi ekonomi suatu negara itu dipegang oleh satu orang aja, yaitu kepala negara, dan rakyatnya itu tidak punya hak untuk memiliki properti apapun. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pemerintahan ini ngambil tanah lo, ya lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena pada dasarnya tanah itu adalah tanah milik pemerintah, gitu. Jadi ada common economic. Nah, negara apa sih yang menerapkan sistem ekonomi kayak gitu? Coba tebak. Ya, kalian pasti udah bisa nebak sendiri lah. Jadi seperti Korea Utara itu menerapkan sistem sistem ekonomi common economic, dan Iran juga beberapa tahun lalu juga menerapkan sistem ekonomi itu. Dari common economic kita pindah ke sedikit kanan, yaitu sosialisme. Nah, sistem pemerintahan ini sebenarnya tidak seperti common economic karena beberapa orang itu sering mengasosiasikan kalau misalnya pemerintahan itu dipegang oleh satu kepala negara dan satu kepala negara itu punya hak otoriter untuk memberikan regulasi apapun, dan juga tanpa sistem demokrasi, maka itu adalah negara yang menerapkan ekonomi sosialisme, padahal enggak. Nah, sistem perekonomian sosialisme sebenarnya adalah sistem perekonomian sebenarnya ngasih hak rakyatnya untuk memiliki properti dan memiliki bisnis di beberapa sektor. Tapi ini ada tapinya. Tapi untuk beberapa sektor yang berhubungan dengan hajat orang banyak atau untuk kebaikan dari negara tersebut, sektor tersebut tidak bisa dimiliki oleh pribadi atau suatu perusahaan. Jadi sektor tersebut hanya boleh dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya mendengarkan diksi bahwa hajat orang banyak hanya bisa di-manage atau dikelola oleh pemerintah, kalian bisa tahu dong itu negara apa? Ya, negara Indonesia. Indonesia itu sebenarnya secara teori itu dia megang sistem sosialisme. Ada di pasal 33. Jadi seharusnya kayak misalnya air ataupun tambang ataupun buat minyak mentah ataupun gas, bahkan emas yang untuk kemaslahatan orang banyak itu seharusnya dikelola oleh negara. Tapi pada kenyataannya prakteknya nggak seperti itu. Sebenarnya founding father kita, Soekarno maupun Hatta, itu sudah memikirkan itu, dan mereka memiliki visi bahwa hal-hal ataupun sektor-sektor yang
yang dimiliki, yang berhubungan dengan hajat orang banyak itu harusnya dimiliki oleh pemerintah. Tapi somehow ya pastilah ada bisnis di belakang itu, sehingga itu tidak bisa diimplementasikan 100%. Saya juga nggak bakal ngebahas itu lebih dalam karena bakalan panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara teori Indonesia itu negara sosialis, dan itu juga diamini di bukunya Soekarno. Tapi secara prakteknya itu masih belum 100% sosialis. Nah, selain Indonesia ada negara apa juga sih yang menerapkan sistem perekonomian sosialis? Ada lagi, itu Belanda. Belanda itu juga menerapkan sistem perekonomian sosialis, dan juga bentar saya ngelihat contekan saya dulu. Oh ya, Norwegia dan Denmark. Nah, itu juga mereka menerapkan sistem pemerintahan sosialis. Nah, itu sosialis. Sekarang kita ke kanan lagi yang lebih ekstrim, yaitu kapitalisme. Jadi sistem kapitalisme itu kayak gimana sih? Jadi kapitalisme, sistem perekonomiannya, semua orang punya hak untuk memiliki properti dari semua sektor. Hampir semua sektor kalau bisa saya bilang. Nah, pemerintahnya ngapain? Pemerintahnya itu tugasnya mengatur regulasi perpajakan, UMR. Ya kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu, tapi pemerintahnya tidak boleh mengatur market di dalam negara tersebut. Gitu. Dan bahkan pemerintahnya sendiri kalau misalnya dia itu pingin misalnya, oh saya ada minyak mentah nih di sini, itu ya udah nggak boleh campur tangan pemerintahnya, ya swastanya yang harus bukan campur tangan, swastanya yang mengambil peluang bisnis itu. Dan jagonya Amerika ini dia tuh bisa balance lah antara di sektor mana swastanya itu bisa growth, dan di sektor mana pemerintahnya bisa ngebantu sektor swastanya. Jadi kalau misalnya di Amerika sendiri, kalau misalnya yang gua tahu ya, jadi untuk hal-hal yang bersifat bukan research, jadi yang tidak butuh investasi tinggi, itu dipegang oleh swasta. Jadi yang hasilnya kemungkinan pastilah. Dan kalau misalnya butuh research, butuh pendanaan yang besar, itu biasanya pemerintah. Contohnya apa? Misalnya di pemerintahan itu mengambil tugas atau mengambil peran dalam pembuatan Apollo. Jadi untuk orang ke bulan itu kan pemerintahnya. Bahkan kalau misalnya kalian sadar, Amerika sendiri juga yang menemukan internet itu Amerika, dan scan finger itu juga Amerika. Pemerintah Amerika yang menemukan, dan bahkan untuk itu touchscreen itu juga pemerintah. Dan dari pemerintah itu mereka memberikan ke swasta agar bisa grow, swastanya dikasih ke Apple. Sehingga kalau misalnya kita mau ngobrol lebih panjang lagi, Apple itu hasilnya sekarang, produknya sekarang itu juga ada sumbangsi dari penemuannya dari pemerintahan US. Oke. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan, apakah negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi itu otomatis akan menerapkan sistem ekonomi kapitalisme? Nah, tadi sudah gue bahas. Indonesia itu apa? Negara apa? Demokrasi. Salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sistem ekonominya apa? Secara teori sosialisme. Selain Indonesia apalagi? India itu paling besar kalau nggak salah ya, sistem demokrasi paling besar di dunia. Tapi dia megang sistem perekonomian sosialisme. Itu kalau misalnya dia itu negara demokrasi tapi tidak menerapkan sistem pemerintahan kapitalisme. Sebaliknya, apakah ada negara yang dia itu bukan negara demokrasi tapi menerapkan sistem perekonomian kapitalisme? Ada nggak? Tebak. Ayo. Oke. Ada. Dan negara itu adalah Hong Kong. Jadi Hong Kong itu memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu secara internalnya mereka itu punya eksekutif, yudikatif, sama legislatif di pemerintahnya sendiri. Tapi untuk urusan luar negeri itu masih dipegang oleh pemerintah China, dan sekarang lagi rame lah antara US sama China kan soal Hong Kong.
Dan sistem perekonomian Hong Kong itu apa? Kapitalisme. Semua orang bisa bisa menguasai bisnis di segala sektor. Jadi tidak semua negara demokrasi itu menerapkan kapitalisme, dan tidak semua negara yang menerapkan kapitalisme itu adalah selalu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Dari sini cukup jelas ya. Jadi itu sih yang pengen gue share. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi nih soal apa demokrasi ataupun soal kapitalisme atau hal-hal lain yang tentang ekonomi dunia ini, asik, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan kalaupun misalnya nih kalian ada satu buku yang pengen gue review, kalian juga bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke? Thank you for watching. See you next time. Ciao.